Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Nah, sudah 1 mingguan lebih aku baru bisa up video ya, karena memang 1 minggu belakangan ini aku itu lagi nggak enak badan. Dan ini aku sempat videokan saat aku pijet di bibi tempat langgananku, biasa aku pijet dan kerok ya. Nah, memang di suasana yang nggak menentu ini kita harus bener-bener jaga kondisi kesehatan ya. Jangan sampai drop seperti aku. Jadi udah 1 minggu ini aku bener-bener full istirahat ya untuk mengembalikan kesehatanku kembali. Bahkan aku itu sempat dirawat di rumah ya. Kebetulan Pak suami kan tenaga medis, jadi aku itu habis cairan infus sekitar 2 botolan. Dan alhamdulillah sekarang udah lumayan enakan ya badannya. Nah, alhamdulillah ini aku udah habis pijit, kemudian habis dikerokin juga. Jadi aku tetap pakai cara tradisional ya untuk mengembalikan kebugaran dan kesehatan tubuh kembali. Nah, lanjut aku mau share aktivitas aku. Setelah 1 minggu ini aku nggak beraktivitas sama sekali ya. Kebanyakan itu istirahat, makan, minum, tidur, istirahat, makan, minum, tidur. Aku mau beres-beres dulu area meja makan, dapur, hingga nanti area ruang keluarga ya. Karena bisa kelihatan ini dapur ini super kotor dan berantakan banget. Jadi walaupun 1 minggu aku itu sakit, tapi dapur ini tetap ngebul ya. Karena Pak suami yang biasa masakin, misalnya anak-anak pengen nasi goreng, itu Pak suami yang masakin nasi gorengnya. Ataupun buat manasin menu lauk ya, walaupun memang nggak seintens saat aku nggak sakit ya pemakaian dapurnya. Nah, ini aku lanjut lap-lap area meja ini karena memang kalau nggak dilap dalam sehari saja ini lumayan dekil ya bagian atas kacanya ini, karena kan nasi atau kuah-kuah yang suka jatuh itu biasanya bikin lengket di atas meja. Nah, ini juga perbotolan udah banyak yang hampir kosong ya, harusnya udah aku refill ulang, tapi karena aku belum begitu sehat badannya, jadi untuk sementara aku belum refill dulu. Karena aku itu pengen ngerefillnya, dicuci dulu botolnya, kemudian baru diisi ulang setelah botolnya kering. Jadi makanya aku tunda dulu. Nah, lanjut, sebelum aku cuci piring, aku mau unboxing dulu beberapa paket yang udah datang beberapa hari yang lalu dan baru sempat aku buka sekarang. Nah, untuk paket yang pertama ini adalah dispenser untuk sabun pencuci piring. Nanti untuk yang mau samaan bakal aku taruh link tempat pembeliannya di description box ya. Nah, untuk dispenser pencuci piring ini memang harganya bervariasi ya, mulai dari yang paling murah 10 ribuan hingga yang paling mahal sekalipun. Nah, di sini aku ambil yang merek GoTo karena yang merek GoTo ini untuk berbagai macam testimoninya kalian bisa lihat sendiri nanti di Shopee. Ini benar-benar kualitasnya bagus dan bahannya juga tebal. Kemudian di bagian plastik transparan yang bagian bawah ini warnanya bening ya, jadi nggak butek gitu. Kemudian dia pokoknya lebih bagus lah, bahannya lebih tebal, mudah-mudahan kuat ya dan kokoh. Kemudian yang kedua barangnya ini aku ambil sendal rumahan atau sendal buat di rumah gitu. Aku ambil yang berbahan karet elastis gini supaya lebih enak, nanti nggak mudah kepleset atau nggak licin gitu. Nah, ini bahannya lentur seperti ini. Dan lagi-lagi aku ambil yang warna pink ya, karena di sini tersedia banyak variasi warnanya. Untuk paket yang kedua, ini isinya adalah pakaian anakku yang perempuan ya. Jadi untuk anak perempuan, ini semuanya adalah one set. Satu one setnya itu sudah beserta jilbab, yang kedua itu one setnya hanya celana dan atasan saja. Nanti untuk link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box ya. Siapa tahu ada yang mau samaan atau ada yang mau mencarikan anaknya baju buat lebaran nanti. Nah, ini yang pertama, ini adalah setelan atasan dan bawahan. Bawahannya itu celana. Jadi celananya ini berbahan katun seperti ini bahannya. Kemudian di pinggangnya itu ada sebagian karet.
Dan untuk bagian atasannya ini adalah kaos combat super adem ya, jadi adem banget, motifnya juga cantik. Aku ambil ukuran 8 ya, karena anakku usianya 7 tahun. Dan kemudian untuk yang kedua ini adalah setelan juga, tapi bawahannya ini bukan celana tapi kulot ya, berbahan jersey. Kemudian atasan juga berbahan kaos combat, dan untuk jilbabnya ini berbahan jersey, jadi super adem untuk anak-anak dan nyaman banget. Apalagi untuk celananya ini benar-benar longgar, jadi anak-anak bisa beraktivitas itu lebih leluasa. Nah, jadi jangan lupa kepoin saja online shopnya dengan cara klik link yang ada di description box ya. Nah, lanjut aku mau beraktivitas lagi di dapur karena aku udah unboxing dispenser pencuci piringnya. Jadi di situ aku udah isi dengan cairan Mama Lemon atau pencuci piring ya di dalamnya, dan aku kasih air sedikit supaya nggak begitu kental. Tapi dikarenakan ada telur yang berada di dalam kantung, mungkin Pak suami habis beli telur gitu, belum dimasukkan ke dalam wadahnya. Jadi aku mau pindahin dulu supaya dapur ini lebih rapi ya, atau lebih ringkes lah, nggak berantakan banget. Karena rak peniris piringnya ini masih penuh, jadi aku mau pindahin dulu ya beberapa piring dan gelas serta mangkuk ke dalam tempatnya, supaya nanti pas aku nyuci piring itu aku bisa taruh lagi piring-piring yang baru aku cuci. Nah, jangan gagal fokus dengan kuali hitam yang ada di atas kompor ya bun. Karena memang masih pakai ya kuali dari bahan aluminium itu. Kayaknya enak banget sih kalau misalnya masak-masak nasi goreng gitu, dia nggak lengket lagi. Kemudian walaupun warnanya hitam, itu volumenya atau kapasitasnya itu lebih besar ya, jadi kita mau ngaduk-ngaduk apapun itu nggak takut tumpah ya. Beda banget kalau kita pakai misalnya fry pan ya, yang ukurannya mungkin lebih kecil. Karena rak peniris piring ini udah kosong, jadi aku mau bersihkan dulu tatakannya, yang memang biasanya tatakan ini cepet banget kotornya ya. Nggak tahu datang kotorannya itu dari mana, warnanya hitam-hitam gitu ya, mungkin dari air ya yang kita tiriskan itu. Karena air itu kan biasanya walaupun kelihatannya bening tapi dia ada dakinya. Jadi kalau rak peniris piring ini udah kosong, itu kesempatan ya untuk ngebersihinnya, karena memang rak peniris piring itu jarang banget absen dari kekosongannya ya. Jadi setiap saat itu ada saja yang kita tiriskan di atasnya. Makanya itu kalau udah ngelihat kosong ini waktunya untuk dibersihkan. Nah, kemudian aku mau lap-lap bagian bawahnya itu ya, karena itu juga bagian bawahnya kotor ya, jadi ada sisa-sisa kotoran mungkin yang berasal dari air juga ya. Nah, akhirnya baru bisa nyuci peralatan dapur yang kotor ini ya. Sebetulnya ini nggak banyak sih, paling piring bekas tadi makan atau sarapan, kemudian ada botol-botol bekas minum anak ya. Nah, ini aku udah selesai nyucinya, jadi aku persingkat saja. Jadi tinggal aku membersihkan area kitchen sink ini yang udah licin ya, udah lumutan gitu, karena udah semingguan ya kayaknya ini nggak digosok. Di video sebelumnya kemarin aku sempat share ya, waktu belanja bulanan itu aku sempat jalan-jalan ke Mr. DIY untuk cari sikat untuk kitchen sink ya, karena aku nggak ketemu atau nggak ada yang aku cari, makanya aku akhirnya putuskan untuk pilih sikat ini. Sebetulnya sikat yang aku pegang ini untuk membersihkan sepatu ya, sepatu cat, sepatu olahraga ya, tapi ini aku manfaatkan untuk membersihkan kitchen sink saja, karena ini banyak banget bagian bulu sikatnya ya yang bisa aku manfaatkan, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Untuk bagian kitchen sink yang paling mudah kotor itu ini adalah penyaring ya. Jadi penyaring sampah atau penyaring kotoran ini cepet banget berlumut, karena dia akan menampung semua sisa-sisa makanan ya yang ada. Makanya itu bagian bawahnya udah menguning banget, makanya ini perlu banget aku sikatin ya. Nah, alhamdulillah habis ini aku bersih-bersih kitchen sink, aku mau lanjut untuk memindahkan rak panci ya. Kebetulan rak panci itu kemarin aku taruh di pojokan dekat kompor ya. Nah, sekarang ini aku mau taruh di dalam lemari sesuai memang dengan tempatnya ya.
Nah, ini adalah rak tempat panci ya, yang biasa memang ditaruh di bagian kolong dapur atau di kitchen set bagian bawah ya, jadi untuk naruh panci-panci gitu. Nah, kemarin itu ini aku taruh di dekat kompor ya, di atas kitchen cabinet gitu, karena supaya aku lebih mudah gampang ngambil pancinya. Tapi setelah makin kesini aku ngerasa area top table itu makin sempit ya kayaknya dengan adanya rak ini. Karena biasanya kan aku kalau mau food prep atau mau ngiris bawang, mau nyiapin sayur-sayuran, mau masak gitu, itu gunainnya adalah bagian top table dekat kompor itu. Jadi kemakan tempat oleh rak ini. Makanya ini mau aku pindahkan saja di bagian kitchen cabinet atas. Tadinya aku khawatir itu nggak muat ya, aku taruh di atas sini, tapi ternyata muat. Nah, untuk bagian pojok itu tadi aku taruh toples Tupperware aku yang nggak kepake udah lama, dan ternyata di bagian sebelah sini ini muat ya untuk rak ini. Dan cukuplah untuk aku naruh beberapa panci yang jarang banget dipakai. Sebetulnya panci ini bukan jarang dipakai, tapi nggak intens setiap hari digunakan, karena aku itu kan kalau pakai panci yang itu aja yang aku pakai sampai benar-benar buruk nggak bisa dipakai lagi, baru aku ganti panci yang lain. Aku juga dalam sehari itu nggak banyak kok gunain panci sama kualinya, karena masakan aku kan simple terus ya, sederhana, paling untuk menggoreng atau menumis, kemudian untuk ngebening sayur. Jadi paling gunakan satu panci sama satu kuali aja. Jadi aku gunainnya itu yang bahan keramik yang warna pink itu ya. Jadi kalau itu udah kotor baru deh aku ambil panci atau ambil kuali yang lain. Nah, alhamdulillah bagian dapur udah selesai, aku beresin dan bersihin. Walaupun gak seluruhnya aku videokan, aku mau lanjut berberes area ruang keluarga ini yang banyak banget berserakan pakaian, kemudian ada bantal juga. Dan ini mau aku sapu-sapu juga karena udah beberapa hari ini semenjak aku sakit itu nyapunya hanya nyapu sekedarnya ya, jadi gak sampai ke area kolong-kolong gitu. Kemudian ini aku mau beresin semua bantal-bantal yang ada di depan TV ini. Jadi aku biasanya suka baringan di depan sini ya selama aku sakit. Jadi pas aku diinfus itu aku di kamar memang, tapi setelah dilepas infusnya itu aku lebih banyak di depan TV ya, karena kayaknya mau cari udara yang lebih segar gitu ya. Biasanya juga kadang aku duduknya di teras ya beberapa saat saja ya, kemudian baringan lagi. Nah, ini aku lagi ambil tutup toples ya yang ada di bawah rak TV ya. Jadi toples ini adalah celengan anakku yang kecil ya. Jadi dia ngeliatin aku suka nyeleng di toples, makanya dia ngikutin gitu. Cuman nggak tahu ya celengannya ini tutupnya kemana, wadahnya kemana. Nah, ini mau aku simpankan dulu. Kemudian aku mau lanjut nyapu untuk bawah area karpet ini ya, karena sudah 1 mingguan ini karpet ini nggak diangkat-angkat, paling itu disapu bagian atasnya saja. Nah, ini mau aku simpankan dulu atau singkirkan dulu ya pada saat aku nyapu, jadi nanti baru dipasang lagi. Nah, ini sebelum aku nyapu aku mau lap-lap dulu area TV dan buffet ini karena memang udah berdebu banget. Udah 1 mingguan ya, kalau 1 mingguan itu pasti udah tebel banget debunya. Makanya kalau udah aku lalai 2 mingguan, 3 mingguan itu pasti super duper tebel debunya. Nah, ini selanjutnya setelah aku buang-buang debu tadi di bagian area buffet TV, baru aku lanjutkan dengan nyapu. Nah, hari ini pada masak apa ya Bun? Kalau aku belum masak ya, paling masak nasi aja tadi. Karena badan aku belum benar-benar fit. Jadi aku paling nanti beli aja untuk menunya. Sementara untuk nasinya udah ada ya. Nah, ini aku lanjutkan nyapu terus sampai ke area teras. Dan kebetulan anakku yang sulung itu mau ngebantu aku buat bentangin lagi karpet yang aku angkat tadi. Jadi aku bisa lanjutin buat nyapu sampai ke area teras ya, walaupun nggak sempat aku videokan karena videonya atau kameranya itu ada di sini ya. Jadi nggak aku pindahin, jadi anakku yang divideokan saja. Nah, lanjut setelah aku ngebersihin teras ya, itu aku lanjut untuk jemur pakaian yang udah aku cuci pagi tadi. Dan memang udah agak siangan ini ya, ini hampir sekitar jam setengah 11-an atau jam 11-an. Jadi aku baru nyemur pakaian, tapi lumayan lah
panasnya terik banget, jadi insya Allah ini bisa kering ya nanti sore. Dan cucian hari ini lumayan banyak, jadi udah nyampe pagar aku jemurnya. Ada selimut, ada kain sarung, pokoknya semua yang aku pakai selama aku sakit 1 mingguan itu dicuci semua ya, supaya lebih higienis. Nah, kiranya sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menemani aku dan menonton videoku ini sampai akhir. Mulai dari aku berberes meja makan, dapur, sampai ke ruang keluarga, sampai ke jemur pakaian. Dan nantikan untuk video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.